pemain atau bahkan jajaran staff dan coach. Anyway, kita akan masuk ke dalam drafting phase dan itu dia. Franco Kaja di-ban, apakah Yves juga akan di-ban? Mengingat Swallow, dia yang ngomong sendiri, dia yang CBY. Wah, Kadita Chow juga di-ban. Prof, ini mah ngilang-ngilangin Rom, Prof. Ini sama-sama respect Pak. Sama-sama namanya. respect. Ini dia sebuah hero, bahkan dua sosok hero yang sangat-sangat mematikan dari tangan Rasi. Dan kali ini harusnya Rasi akan memunculkan hero yang baru lagi Pak Pulung dan juga Ranger Mas. Karena kalau kita melihat dari referensi season yang 11, dia ada Grok, Banyak dia banget. ada Atlas, dia ada Estes, dia ada Digi. Makanya tidak menutup kemungkinan bahwa Digi dan satu Marksman Critical bisa digunakan di game kali ini. Oke, dan bahkan lihat mereka juga tidak akan mau Cars bermain dengan hero Pakitonya kemarin. Bukan hanya laning jauh yang dimainkan, tapi gimana caranya dia sustain ketika 2 lawan 1, Profesor. Iya. Dan dia bahkan menukar first blood loh kemarin itu. Mereka kayaknya nggak takut untuk nukerin first blood dengan gold laner ya. Ya. Biasanya mereka emang bener-bener bakal langsung all in dengan menggunakan The Way of Dragon dan selalu trade dari alter ego. Roamer tumbang nggak masalah. Yang penting eksekusinya bener-bener dapetin lebih untung daripada Rasi yang ditukarkan mungkin dengan gold laner atau bahkan mid laner atau bahkan jungler. Oke, untuk beberapa game sebelumnya ataupun beberapa match sebelumnya, Hero Nino langsung diambil. Tapi ternyata sekarang pemilihannya adalah Joy terlebih dahulu. Hero Sally Boy. Hero Sally Boy ini. Ya, ditambah dengan kehadiran dari Joy, ini membukakan banyak potensi juga. Magic damage di jungler, ini tentunya bisa membukakan gameplay yang begitu kaya. Entah nantinya mungkin magic damage-nya nggak perlu banyak-banyak, nggak perlu bawa edit juga ya kan, dengan tambahan magic damage di arah XP lane. Ya. Atau bahkan buat sekarang, dengan kehadiran dari Joy yang tidak ada Kaja dan Franco, jadi Joy-nya bebas. Beatrix nggak sih? Kalau early kayak gini, kalau Edit dulu ternyata. Edit untuk Audi TZ karena hero-nya udah cukup abis sekarang. ya dia nggak ada lagi yang bisa dia selamatkan. Dan dengan untuk first pick. Valentina Swallow di sini adalah untuk mendinai kehadiran dari dua hero. Yang pertama Grok, yang kedua Atlas. Sekalipun ada Digi, setidaknya Valentinanya bisa mengcopy kehadiran dari Digi. Dan mungkin kalau ngomongin soal Digi-Digi, ini juga kita masih belum melihat. Mungkin saja Valentina ini bisa menjadi sebuah jawaban untuk Partia Udil. Ya kan? Atau jangan-jangan Yves-nya Udil. Iya. Bisa kita bilang seperti itu. Terisla Partia oke, Terisla Yves juga oke. Atau jangan-jangan Iritelnya mau diamankan di sini karena seperti yang kita tahu Nino bisa saja didinai nanti Beatrix untuk gak di sih? fase 4 dan ke-5. Beatrix di pick yang ketiga buat Rebellion Zion bagus. Iya, masalahnya bahaya banget. Itu bisa meng-counter Joy itu sendiri. Nah, tapi antara Beatrix atau nanti akan ada Redrin yang diamankan. Iritel. Wah. Karena kalau Beatrix diambil sini, Iritel menang laning. Ya. Plus kalau sampai nanti Iritel pun ada jatuh di tangan dari Rebellion, ini akan susah untuk dikejarnya. Sprint dia punya. Belum kalau ada Great Dragon Spear-nya lagi, movement akan bertambah Windtalker. lagi. Iya, Windtalker lagi. Belum kalau dia mau masangin agility lagi. Wah, itu dia Makin tambahan banyak 4% ya. Iya, makin banyak hal untuk bisa menjauh dari Joy itu sendiri. Atau jangan-jangan Groknya malah diamankan sama Kars. Karena Kars juga sering banget untuk bermain dengan Grok. Atau ya kalau mau main pick aman, di sini mungkin bisa mengamankan ke arah Arlot terlebih dahulu. Agar nantinya antara Edit dan Arlot ini bisa diubah-ubah dari segi roamer dan XP lane. Atau ya Gold Laner yang kali ini bisa melakukan split juga. Haze Amor akan mengamankan Cloud-nya terlebih dahulu. Mempertimbangkan kembali hero-nya Vincent mungkin untuk di pick yang keempat dan yang kelima. Oke, walaupun mempermudah dia untuk bisa melakukan survive atau bertahan diri ya. Di arah laning dan juga mungkin ketika ada ganking dari seorang Sally Boy. Tapi mungkin ini punya waktu agak cukup lama Profesor untuk dia bisa membalikan keadaan. Kalau dengan ada Cloud seperti ini, dengan sosok Valentina, mereka secara tidak langsung diuntungkan. Walaupun ada Partia di tangan dari Udil Profesor. Karena high ground yang bisa di-copy, dive in, jamin ke arah belakang, case-nya beda ketika Nino yang harus bermain dengan front to back. Ini mungkin cukup diuntungkan dari 3 pick pertama yang dimiliki oleh Rebellion. Ya, ditambah dengan kehadiran dari Iritel ini membukakan potensi untuk bermain front to back. Dan permainan front to back ini juga bisa sebenarnya di follow up oleh Udil dengan menggunakan beberapa hero yang mungkin sudah lama tidak dia gunakan. Contohnya seperti Lunox. Atau mungkin jangan-jangan Valir pun bakal dimunculkan untuk saat ini. Valir Terisla juga serem banget. Apalagi kalau misalkan mau mainin untuk permainan front to back. Kalau di rank, Valir nongol mulu. Iya. Nongol mulu, Bro. Lagi sering kan? Itu tuh apakah menjadi sebuah trailer kalau nanti di scene kompetitif akan ada itu, Prof? Bisa jadi. Clay udah membawakannya. Ya. Bahkan dengan Season Hunter agar nanti nge-farming di turtle-nya lebih cepat.
Ditambah lagi ini juga melihat ada posisi satu hero dari Cars yang masih power, Arlott. Masih terbuka dengan sangat bebas dan bahkan pick setelah ini akan ada di tangan dari Rebellion, Profesor. Iya. Bagaimana menurut Profesor? Menurutku di sini Lancelot masih available banget untuk nantinya diamankan oleh Vincent. Karena ketika kita melihat ada Fredrin yang di-ban, Pakito juga di-ban, hero-hero dari Vincentnya benar-benar dimatikan. Dan kalau kita melihat dari Novaria juga ini adalah beberapa rentetan hero yang sempat digunakan oleh Udil dan juga Rasi. Sehingga ban yang tadinya mungkin fokusnya kepada Selly Boy sekarang karena udah ada Joy, sudah ada hero untuk Selly Boy, barulah berbelok ke arah Udil dan juga ke arah Rasi. Ini kalau misalkan dilihat dari pick keempatnya, akan ada hero berbadan juga dan nanti akan memiliki efek CC. Kemungkinan terbesar Alter Ego bisa bawain Diginya, Digi Iritel. Untuk Alter Ego ya? Untuk Alter Ego. Rebellion Zion mereka memerlukan damage yang instan juga sebenarnya. Tapi secara nggak langsung XP laner mereka juga harus ada badannya. Grok menurutku sangat-sangat oke dan masih bisa digunakan untuk game kali ini. Kalau bukan Grok, coba manfaatkan hero-hero yang nantinya nggak kalah rotasi sama Terisla. Baxia terlebih dahulu untuk Vincent. Oke, mereka menutup semua hero Vincent yang memiliki power of retribution. Ya. Mereka langsung mengamankan Baxia, mereka tidak mau kali ini benar-benar ditutup Vincent. Bahkan harus menggunakan hero yang tidak nyaman untuk dia. Walaupun kalau kita bisa bicarakan, Lancelot ini masih terbuka dan sangat bebas. Yap. Dan itu salah satu powernya Vincent juga, Profesor. Dan apakah akan muncul salah satu hero yang memang bisa menembus ke dalam tubuh dari Baxia itu sendiri seperti Lunox? Lunox dengan satu hero support, let's say itu adalah Digi atau bahkan mungkin Rafaela sangat oke. Kagura juga bisa. Kagura juga oke untuk ngincer backlaner aja langsung dan mematahkan juga ultimate daripada Valentina. Tapi Arlott dan juga Angela. Arlott untuk roamer sepertinya. Arlott Rom, Angela mid untuk Ya, Udil. karena sebagai mid laner Angela, kalau udah ada Joy, setidaknya udah ada Magical damage. magic damage dan itu tipenya burst. Ya kan? Jadi udah cukup dari segi magical damage-nya. Oke, last pick untuk Cars kali ini. Wah, ini minimal untuk memperkuat team fight juga sih. Cars udah di-deny hero-nya. Yuzong oke kalau menurut gua. Yuzong oke banget bahkan. Yuzong oke banget untuk bisa dive in ke arah belakang. Kalau enggak Xbox. Xbox, Ya, buat nahan Terisla-nya juga oke dan setidaknya untuk membantu juga Baxia ketika nanti dia kesulitan masih ada Last Insanity. ya. Oke, masih banyak pilihan ternyata untuk Cars. Glue juga sejauh ini masih aman kalau Yes. mereka, kalau dia emang ingin mengamankan juga satu hero tersebut. Pi, beberapa second lagi. Minotaur. Mino, editnya Berarti ditaruh di idenya XP. akan pergi ke XP. Iya. Dan dengan Minotaur ini karena udah gak ada Digi jadinya bener-bener free banget untuk Minotaurnya. Ketika mungkin kita melihat sebuah pelajaran ya, muncul dari kubu Rebellion Zion. Rebellion Zion pernah dikalahkan gara-gara Minotaur ketika bertemu dengan Geek Farm. Dan Yes. sekarang mereka yang membawakan hero tersebut. Dan bahkan kalau bisa kita saksikan juga, mereka membutuhkan crowd control. Mereka membutuhkan badan di depan sana. Dan EXP dengan adanya edit juga bisa memberikan damage, Pak Polo. Yap, itu dia. Deretan hero yang sudah diambil, deretan hero yang sudah diamankan. Settlement Emblem sesaat lagi. Beberapa second lagi akan kita lihat seperti apa yang mereka bawa, Prof. Ya, dan ini dia. Purify yang sempat dibawakan juga sama Haze Armor dengan Cloud-nya. Tidak bermain dengan sprint agar nantinya tidak terganggu juga dengan penalty zone dan juga final slash. Dan dengan emblem yang sudah dimunculkan, Fatal dan juga Tenacity. Sementara kalau kita lihat dari Haze Armor, dia bahkan lebih kejam lagi. Firmness, Tenacity, dan Quantum Charge. Dia mau lebih survive di landing phase-nya. Kita bakal menyaksikan apakah win streak Alter Ego dipatahkan Rebellion atau bahkan Rebellion yang akan dibungkam Alter Ego. MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the land outside. Oke, semakin panas lagi MPL Arena dan terlihat dari masing-masing jungler sudah masuk ke dalam pattern farmingnya ya. Purple buff menjadi tujuan dari masing-masing. Joy juga udah selesai mengamankan, Baxia juga selesai mengamankan, Orange buff menjadi tujuan dan di awal ini Prof, idealnya roamer kemana dulu Prof? Wah, idealnya buat sekarang udah pasti bakal coba untuk bukain map. Mempertahankan Orange dan juga Purple buff masing-masing. Dan ditambah untuk sekarang mereka sama-sama bergerak kali Wanderer untuk
mendapatkan early advantage dan early poking yang sangat-sangat kejam. Termasuk Auditizi yang sepertinya dipaksa untuk mundur atau bahkan minimal flickernya dikeluarkan. Oke, tapi yang mungkin agak cukup kuat adalah di mana power early poking mereka membuat Swelo mau tidak mau harus mundur ke arah belakang, dan kalau Swelo sampai kepaksa gunain flickernya, ini akan berdampak besar di saat pertandingan objektif seperti yang ada di Key to Success dan Key to Victory tadi. Iya, dan untuk sekarang kalau kita lihat dari emblemnya juga, Angelanya menggunakan basic command, jadi dia mau spam dari early game dan tidak menggunakan emblem support, artinya dia akan lebih berfokus sama item magic damage agar heal-nya tetap sangat-sangat berasa nanti ketika sudah mulai masuk ke mid game. Oke, focusing mark sih penting banget sih menurut gua pribadi ya. Ditambah bargain hunter, jadi dia bakal dapetin itemnya lebih gampang sebagai mid laner. Dan seperti yang kita tahu juga bahwa memang di early game akan sangat kebantu. Tapi sebelum itu kita lihat ada first blood didapatkan Rasi. Gak ada flicker lagi depan sana. Selipan Michael Foy bakal menyanyi, Vincent bakal coba ditumbangin begitu saja. Menuju ke arah belakang, Vincent masih bertahan. Apakah Foy terperangkap di depan sana. Tidak bisa di following up. Dipaksa mundur ke arah belakang dan Auditizi almost but is never enough. Membuat dirinya berhasil mundur ke arah belakang. Kars datang dengan sigap. Bahkan first blood di tangan dari Rebel Zion, Pak Pulung. Oke, menjadi sebuah hal baru lagi kita lihat. Ingin melakukan team fight di bawah menit 2 sebelum turtle-nya pun mereka ambil. Sama-sama level 3 untuk area XP laner. Ini mengakibatkan tadi tuh jadi kayak kurang ya Prof ya. Iya, ada dan something yang kurang gitu loh. Dan kalau kita lihat juga dari setupnya Rasi 2 kali sebenarnya akan terpick off untuk sekarang. Oke, 2 poin kill didapatkan. Ini malah keuntungan di tangan dari para pasukan Rebel Zion, sang banteng biru. Objektif gaming yang mereka miliki sangat kuat, apalagi dengan ada Vincent. Vincent benar-benar sulit untuk di counter kali ini dengan retributionnya. Lihat, dibuat free, romnya ditundukin, dan bahkan mendapatkan keuntungan 1 poin kill plus turtle itu mahal, Pak Bulu. Oke, satu turtle lagi berhasil diamankan oleh Rebel Zion. 12,5%. Gitu. Bukan hanya itu saja yang Kelihatan. menjadi satu hal ya, tapi terlihat loh impact-nya loh. Impact-nya bagus banget. Oh, sayang sekali depan sana. Gold Pop-nya di tangan dari Auditizi, bahkan dari Sally Boy dan Merkel Boy gagal dengan retributionnya. Dalam prediction 2 Rebel Zion dan sisanya menuju ke arah Alter Ego. Yap, itu dia. Prediction, ya kenapa itu yang manggil-manggil tuh. Kami lihat bakal di depan sana dipasang begitu saja, Pai! Masih ada flicker. Bakal coba dibalikin atau tidak, kita bakal melihat sendiri depan sana, Pai. Menutup ada Cars. Vincent masih coba ditahan di depan sana. Sally Boy dan Merkel Boy gagal menangkap Vincent. Masih bisa kabur menuju ke arah belakang. Rebel Zion masih mengantongi 1000 gold lebih unggul dari Alter Ego, Pak Pulu. Oke, cuman Audi walaupun tadi nggak ada di positioning yang tepat ya. Cuman positioningnya selalu bagus untuk motivation roar-nya loh. Sepersekian detik, sepersekian persen, itu semua membantu banget Prof. Ya, dan lagi-lagi ya dengan favor rom item ini akan memperkuat juga tim fight dari Rebellion Zion ketika kita melihat kehadiran dari heal up-nya Motivation Roar Minotaur yang sulit sekali untuk ditumbangkan di game kali ini tentunya karena balik lagi terlalu sedikit damage yang dimiliki sama Alter Ego di early game dan mereka sangat dependent sama item nantinya. Ketika sudah mulai 1 atau 2 item barulah akan terlihat bagaimana Rebellion Zion dan Alter Ego yang akan saling beradu atau pertukaran damage-nya akan lebih kelihatan di team fight Turtle yang ketiga. Yap, dan ini dah game fake by Crab. Dari 4 player yang telah memainkan Iritel, hanya Nino yang mendapatkan kemenangan dengan total 5 kali pick, 5 kemenangan. 100% win rate. Oke, Gokil. berarti tandanya win streak kemarin mereka ini salah satu penunjangnya ada di Iritel ya, Profesor Iya, ya? Ninotel ini namanya. Ah, Ninotel. Oh, boleh. Apalagi dengan buff yang sangat luar biasa dan juga ultimate heavy crossbow-nya yang durasinya walaupun 10 detik tapi emang efeknya cooldown-nya jadi lebih cepat. Oke, tapi Shelly Boy agak sedikit tertahan di depan sana. Memaksa untuk menuju ke arah seorang Swallow. Masih terlalu jauh, tapi lagi dan lagi. Ini apakah Alter Ego back to basic? Mereka kembali kehilangan dari posisi objektif gaming. Shelly Boy bahkan harus menuju ke arah belakang dibantu oleh seorang Udil. Blazing Dwenger masuk lane dan Raffi depan sana dibalikan kembali ke arah Vincent. Terperangkapkah? Tapi nampaknya kalau mereka paksa tim fight pun ini akan ada rugi di tangan dari Alter Ego, Pak Pulu. Kehilangan momentum sepertinya ya, dan terpaksa harus mengeluarkan lagi arah satu ultimate yang dimiliki oleh Joy. Electric Flying Boot-nya langsung dikeluarkan. Mau nggak mau setelah itu habis semua, walaupun tadi ada mendekat tuh beberapa player. Buset, mundur aja lebih baik. Oke, tapi kalau misalnya melihat dari story kemarin, memang Rebellion ini agak jarang diunggulkan, tapi mereka selalu membuktikan kalau prediksi audiens,
bahkan para caster itu salah, Profesor. Iya, karena balik lagi, mereka punya draft yang bagus banget dan untuk sekarang Philo. Oke, bakal coba dibalikan kembali keadaannya. Kars masih membalikan kembali dan bahkan udah tumpang. Satu poin didapatkan. Hasil masa ada Audit Tetsi. Medan Furia cepat. Rasi gak bisa bertahan. Rebellion membuat satu poin kill dan bahkan 3 hilang. Alter Ego diacak-acak kali ini oleh sang banteng biru. Oke, yang menjadi pertanyaan, Prof, ada satu hal tadi yang udah dibuat Rasi dan dia jauh dari player-player Rebellion. Tapi kenapa balik lagi, Prof? Ya mungkin itu tadi karena balik lagi Vengeance-nya lagi aktif. Dan kalau kita melihat secara tidak langsung Rebellion Zion memang mau memaksakan team fight. Sebenarnya fokusnya boleh juga ke Swallow sih karena dia tiba-tiba menggunakan hard guard. Dan hard guard-nya itu menuju ke arah Kars. Jadi Kars-nya di lini depan makin sulit untuk ditumbangkan. Dan damage dari Sally Boy gak ada yang masuk ke arah Swallow. Swallow-nya jadi dapetin early advantage yang luar biasa. Lihat gold leading-nya 4000 sekarang. Bahkan kalau kita lihat dari segi cooldown reduction Swallow, dia sudah punya Ancient Talisman. Jadi udah pasti bakal punya cooldown yang cepat banget. Ancient Talisman ini mananya juga kuat banget. Walaupun magic powernya masih terlalu early game. Lihat itu, Romer pendatang baru. Audit Easy. Langsung memberikan pesonanya sang banteng biru. Di depan sana benar-benar menjaga pergerakan Alter Ego untuk bermain dengan hanya setengah map saja, Profesor dan juga Wah, Papulu. ini setengah mapnya kalau misalkan deket sama Turtle nggak masalah. Jauh dari Turtle loh. Yes, dia paksa setengah map aja mainnya. Iya, lihat dominasi early game yang begitu kejam. Walaupun mungkin kita melihat juga Rebellion Zion unggul 4.500 mereka, tapi harus convert ini menjadi objektif di mid lane. Oke. Karena ini udah perfect turtle, Vincent udah bisa langsung rusuhin Sally Boy-nya. Dan damage-nya coba lihat masuk ke tubuh Rasi berasa banget. Udah terlihat Udah lagi. tinggal Rasi dimakan, ditelan bulat-bulat, bahkan dia nggak punya flicker, dia nggak bakal bisa kemana-mana. Iya. Ini adalah kesempatan Vincent untuk bahkan pegangin kakinya Rasi loh, Pak Pulung. Itu benar-benar atribut berbicara di situ ya, Prof ya. Atribut berbicara, item berbicara, pede banget Swallow barusan loh. Ya bahkan Heisamur karena dari awal kan kita udah lihat dia pakai firmness. Dia pakai efek tambahan untuk physical dan magical defense. Jadi dari awal game sudah bisa dipastikan Nino akan sangat-sangat kesulitan untuk menumbangkan Heisamur. Makanya Heisamur walaupun terlihat kalah hero di sini, tapi dia nggak kalah dari segi landing phase-nya. Lihat, beda 2 level menguntungkan Vincent Beda mendapatkan seluruh objektif yang dimiliki Alter Ego. Dan ini kalau kita lihat dari Vincent-nya sendiri, dia akan mendekati level yang ke-15. Dan ini akan membuat lagi dan lagi Lord Teamfight Retribution dari Rebellion Zion akan sangat on point. Tanpa adanya gangguan sama sekali dari Alter Ego. Wah, ini ruang yang diciptain oleh 4 player lain loh. Benar-benar membuat Heisamur ya udah free banget. Mendapat keuntungan begitu banyak. Banteng biru emang dari kemarin itu tanduknya sedang tajam-tajamnya. Dan sekarang ini terbukti Alter Ego yang dari kemarin selalu mendominasi permainan mereka dengan 2 poin tanpa lawan. Di early game, di game pertama mereka, di menit ke-8, 5.000 utangnya Pak Pulung. Waduh, 5.000. 5.800 kalau sekarang. Dan bahkan kalau kita lihat dari goldnya ya, cuma Nino yang unggul dan bahkan mendekati Kars sama Heisamur. Walaupun ada perbedaan sedikit, tapi balik lagi Nino adalah one man show. Dan itu tidak terlalu baik menurutku ketika nanti dibawa ke arah mid game sampai dengan late game. Kalau tidak di follow up juga sama Sally Boy atau bahkan minimal sama Pai. Agar ada badan tambahan di lini depan. Ya, sementara untuk sekarang Lord akan muncul kembali. Satu Lord yang kemungkinan besar bisa menghancurkan seluruh inner yang ada untuk tiap tim yang mendapatkan satu Lord tersebut. Nah sekarang Alter Ego akankah mereka berani untuk bisa terus melakukan fight di arena? Oh tapi lihat di tidak? depan sana bakal coba dimakan. Satu sosok Nino. Tidak bisa bertahan, Nino bakal beli ke belakang dari seorang Swallow. Menyelamatkan dirinya pada slap. Membuat Audit Easy terperangkap. Masih coba dipaksa dengan adanya reset yang dilakukan. Rebellion Zion nampaknya masih memiliki power untuk bisa mendapatkan Lord yang pertama mereka. Tidak mau tinggal gentar. Mereka mau keuntungan ini dimaksimalkan. Lihat langsung all in terhadap Nino. Itu worth it banget dengan flicker yang dimiliki Kars. Sampai bahkan mereka mendapatkan Lord Pak Pulu. Ya, karena tadi kalau emang mau dilanjutin, kalau kita lihat dari minimap, itu Claude udah ngacir banget ke tengah ya Prof. Iya. Kalau sampai itu terjadi, buset. Nah masalahnya itu tadi kan aku udah sempat mention kalau misalkan Alter Ego Esports ketika hanya mengandalkan Nino sebagai damage dealer utama, mereka bakal kesulitan. Karena apa? Permainan front to back belum tentu bisa dilakukan. Vincent lagi unggul banget. Snowballing yang dari awal game berjalan dengan maksimal. Sampai sekarang lihat dia udah punya Guardian Helmet on the way menuju ke arah Blade Armor. Kalau udah punya Blade Armor, Nino sudah bisa dipastikan kesulitan untuk memberikan dealing damage walaupun dia punya Haslau sekalipun. Dia butuh Malefic Roar nantinya. Oke.
Kesulitan plus kesakitan, Pak. Kesakitan. Cuman kalau menurut gue pribadi ya, ini adalah momen-momen yang cukup baik yang bisa dimanfaatkan oleh Ais. Kenapa? WON belum ada loh. Oh, Retribution terlalu cepat. Celebrity Miracle Boy bahkan coba ditangkap di depan sana, ada Cars. Tapi Sally Boy terlalu sakit, dia harus mundur ke arah belakang. Walaupun ada Udil di dalamnya sekalipun, dia bakal cepat untuk dilumat. Karena Vincent memang basicnya dia yang memotong seluruh regen yang diberikan. Pai seorang diri, Pai versus everybody, Pai catch to it. Tapi bahkan Pai akan dimakan, ditelan bulat-bulat, flickernya pun sepertinya masih menyelamatkan dia. Karena satu hal, Rebellion tahu dia gak boleh buru-buru untuk maksa ke Pai, yang ada malah merugikan dari pasukan Sang Banteng Biru. Iya, ini bener-bener loh. Alter Ego mati-matian mempertahankan outer mid-turretnya loh, Bro. Iya, terlalu lama juga sih pembelian pembelian satu Blade Armor dari Pai. Harusnya nanti bisa menutup Ice Armor ketika sudah mulai masuk main game. Medan Puri bersama Blade Sinar dari Ice Armor. Kalian sudah didapatkan Pai. Udah kena flaker. Di depan sana mereka harus menggunakan soul skill untuk mundur. Tidak bisa bertahan dari tim fight yang cukup besar. Mau solo pick terhadap Vincent sekalipun terlalu keras. Ya ini lama-lama ya, kalau misalkan kayak begini, sekalipun Pai-nya nanti punya item seperti Blade Armor atau bahkan Queen's Wings, ini bakal dimakan sama Haze Armor semuanya. Swallow di belakang juga udah terlalu kuat, 6 assist dia dapatkan dan bahkan dari segi gold leading level juga terlalu tinggi. Udil dengan menggunakan Angela-nya tentu nggak bakal bisa melakukan clear wave secepat itu. Karena mau bagaimanapun Angela di sini adalah sebagai sosok support juga di waktu yang bersamaan. Kalau kita melihat dari Nino, dia benar-benar punya beban yang berat banget. Karena apa? Karena dia harus bisa ngedeliver damage dalam waktu 10 detik secara instan. Sally Boy, where are you going? Retribution bahkan harus digunakan untuk dia kabur ke arah belakang. Untungnya tadi dia nggak kena stun. Kalau dia kena stun sekali aja, Udil masuk itu bakal beli 1 gratis 2. Wah, itu Karena attack speednya dari Ice Armor sendiri tadi terlihat ya. Bagaimana cepatnya, kencangnya, deresnya dan ketahuan sekarang. Getar kali ini dengkulnya karena hampir saja ketahuan di arah bottom lane. Tapi untungnya Dewi Fortuna masih berada di pundak Sirpai, Pak Bulung. Yap, hampir saja. Andai tadi ketahuan, ada 2 orang yang mungkin mengundang beberapa player lainnya. Dan sekarang, split push seperti ini harus dilakukan oleh pemain dari Alter Ego, kan Raf? Mau tidak mau, lagi dan lagi mungkin kalau kita berkaca dari game atau match yang sebelumnya, ketika lagi lose condition, satu-satunya cara untuk bisa bertahan dan tetap mendapatkan gold adalah dengan melakukan split push. Dan itu dia Blade Armor dari Pai. Yang dari tadi aku mau sempat bahas karena kalau misalkan untuk sekarang, Blade Armor akan sangat melawan Cloud dengan 30%. Dari buff Blade Armor-nya itu sendiri, walaupun nantinya Ice Armor akan lebih mengungguli dari segi damage-nya karena dalam keadaan 10.000 gold Rebellion Zion unggul sekarang, advantage gold kali ini tidak boleh mereka lepaskan. Bahkan jatuhnya Rebellion Zion gak boleh melakukan satu kesalahan karena satu kali fatal mistake ini bisa berbuah buruk bagi Rebellion Zion. Lihat Pai, poking damage-nya. damage-nya. Dia sakit banget dan sedangkan di sisi sebaliknya. Ketika Ice Armor kena favor, Audidizzy dia full lagi. Bagaikan balik ke base. Waduh. Ini bagaikan balik ke base, dia bebas banget. Dan bahkan Sally benar-benar keboy. Coba untuk menangkap Swallow. Udah ke arah belakang, flickernya gagal dari Cars. Dan bahkan Sally benar-benar keboy berhasil memancing Cars. Dia kali ini telah lepas dari robotnya. Dan di arah bottom lane ingat Audidizzy udah punya flicker. Para pasukan dari area Rebellion, mereka standby on position di bottom lane. Mereka siap untuk mendapatkan 1 buah PS turret. Sally Boy dan Miracle Boy kali ini telah memancing semaksimal mungkin dan menyelesaikan tugas dari Nino di area bottom lane. Tampaknya the best thing yang bisa dilakukan Alter Ego untuk saat ini. Yap, Rasi udah nggak ada lagi final slash loh. Barusan udah dikeluarkan lagi dan pertempurannya terus berlanjut nih kayaknya. Ya dan jangan lupakan juga Audidizzy masih punya flicker. Dia ready banget untuk Minion Fury dengan flickernya dan di follow up juga dengan Swallow yang memiliki 1 penalty zone. Jadi ini inisiasi dari Rebellion Zion kayaknya bakal serem banget di top lane. Oh, 2 immortality itu bukan hal yang baik. Membuat Rebellion Zion mundur ke arah belakang. Bahkan Rebellion Zion mereka sadar walaupun menang 11.000 gold, mereka disiplin. Laningnya mereka pegang dulu. Mereka nggak akan mau maksa ke arah base dari Alter Ego, Pak Bulung. Yap, dan sebuah hal yang begitu baik ya, kali ini terlihat lagi. Hais tidak offside, Prof. Iya. Hais jauh di bawah kontrol yang begitu baik. Dan entah dari komunikasi yang udah mereka bangun. Entah ini kalau ngomongin komunikasi udah pasti sih. Karena setidaknya jadi satu suara mereka dan tidak ada gerakan yang mengancam Rebellion Zion ketika memasuki high ground dari Alter Ego Esports. Tapi kalau kita kilas balik, itu mungkin kita bisa bilang thanks to Sally Boy tadi. Karena Sally Boy buying time di atas. Dan buying time tersebut berhasil untuk setidaknya meruntuhkan 2 base turret saja. Alter Ego hampir bisa kehilangan 3 base turretnya. Tapi buat sekarang,
Kayaknya mau ditabrak secara paksa kah? Oh, lihat. Auditisi udah menjadi badan dan bahkan cut. Memberikan damage spy. Following up di belakang sana. Melepaskan Rebellion Zion. Mereka akhirnya mengendorkan permainan mereka. Wah. Mereka sadar Alter Ego masih punya powernya. Mereka nampaknya harus menunggu sampai World yang ketiga. 20 detik lagi. Lord menjadi satu tujuan utama mereka dan mungkin itu akan menjadi sebuah finishing yang begitu baik untuk Rebellion. Ya, ini Semua landing udah dikuasain bro. antara mereka bakal ambil Lordnya atau mereka akan biarkan Lordnya sehingga nanti ketika menit 18 baru mereka akan amankan. Tapi kayaknya nggak bakal dilepasin begitu aja. Dengan Lord dapetin gold lebih, dengan Lord dapetin snowball effect yang tidak ada henti-hentinya, 11.000 sampai 12.000 pun bisa akan didapatkan oleh Rebellion Zion. Oke, di depan sana. Kars menunggu Pai dengan siap. Tapi Heist Armor, dia punya power yang sangat tinggi untuk bisa melumat Pai. Bahkan di depan sana Kars bakal coba menutup pergerakan Pai. Tapi Heist Armor masih melebih Kars. Telah memancing team fight. Rasi masih bertahan. Pai versus everybody. Mainan favorit telah terbuka. Lihat Pai dimakan. Ditelan bulat-bulat. Tidak bisa bertahan. Terlalu burst damage yang diberikan oleh sang banteng biru. Walaupun tadi ada impact ataupun efek dari Blade Armornya yang nyala ya bro ya. Aha. Dan itu pun tidak membuat beberapa player yang dimiliki oleh Rebellion bahkan tadi dari Heist Armornya notice akan hal tersebut. Dan bahkan sampai Swallow-nya ngeluarin penalty zone dari IMU. Semuanya all in ke Pai. Kayaknya emang bener-bener tahu deh, Rebellion Zion paham gimana cara mematikan pergerakan dari Waduh. Alter Ego Esports. Dan buat sekarang, Sally Boy kayaknya nggak bisa melakukan hal yang serupa 2 kali. Karena lihat Rebellion Zion adaptif banget, dia cepet banget untuk mempelajari gerakan untuk memotong satu lane. Dan untuk sekarang dengan Demon Hunter Sword, Nino adalah last hope dari Alter Ego di game yang pertama. Wow, cukup berani ya. Cukup pede loh tanpa won. Oke, tanpa Won, Sally Boy, The Miracle Boy. Apakah kali ini Alter Ego dan kawan-kawan mendapatkan miracle dari serangan Walter mid lane? Mereka coba untuk bertahan. Pai membaik time menuju ke bottom lane. Sally Boy sangat atau maut. Sally Boy. Bakal coba dihantam. Masih ada banyak flash. Tapi dapat tanah. Hilang. Sally Boy dan Miracle Boy harus ditelan bulat-bulat. Apakah masih ada last hope dan bahkan tidak ada miracle. Sang banteng biru memaksa Alter Ego tumbang di game yang pertama. 13 Win streak 2-0 dari kemarin. Kayaknya harus dipecahkan kali ini. Oke, 13-0 point kill. Wow. Perbandingan macam apa? Damage dealer utama Alter Ego, Nino, tidak berjalan dengan begitu baik, Prof. Benar-benar tidak diberikan ruang, tidak diberikan nafas sedikit pun. Di 5 dalam sebuah kali. team fight loh, wow. 5 kali pick Iritel, 100% win rate. Pecah. Hancur. Pick yang ke-6 berhenti di sana. Seolah mengingatkan kita, Alter Ego yang selesai dengan lose streak-nya kemarin. 5 kali lose streak tiba-tiba menang 3 kali. Sekarang mereka terancam pecah lagi untuk win streak-nya. Karena pasukan Banteng Biru baru saja melumpuhkan bagaimana galaknya Alter Ego di early game. Dan early game tersebut malah dimanfaatkan oleh teman-teman dari Rebellion Zion dengan Baxia Shield Unity yang tiada hentinya berputar di seluruh map Land of Dawn. Wow, dan Minion Fury, sang banteng hentikan game streak. Di game 1, ya game streak. Win Ya. streak dari game mereka yang mereka dapatkan 2-0 berturut-turut. 2-0 3 kali. 3 Di minggu kali. yang keempat. Kali ini harus pecah dan bahkan kita lihat ada sosok Sugar. Itu Salah dia. satu punggawa veteran dari Rebellion. Dan bahkan pernah bertanding juga di beberapa tim. Salah satunya seperti Aura dan bahkan EVOS. gitu. Evos pernah dulu ya Iya. sebenarnya. Wah, bahkan kalau bisa aku lihat gameplay flawless yang membuat Vincent tidak bisa tercolek sedikit pun. Ya. Sedikit pun Pak Pulung, kalaupun kecolek ya udah diginin. Sebenarnya berawal dari tadi pas kalau misalkan kita melihat di menit yang kedua Turtle muncul, Sally Boy pakai electrifying beats yang Iya. nggak bisa untuk menumbangkan satu Vincent, Oke. 2 Auditizi. Lagi dan lagi ada heal up dari Minotaur yang itu membuat kekuatan dari team fight sustainability-nya Rebellion Zion jadi lebih power. Ya itu dia, dan bahkan mereka tidak punya power untuk bisa bermain di early game. Iya. Karena memang power early game dari Baxia ini memang kuat banget. Anggap aja gini, anggap aja dengan electrifying beats, oke lah, Sally Boy bisa mengusir semua pemain dari Rebellion Zion. Tapi dengan
pergerakan Rhythm of Joy, dia nggak bisa nge-turtle. Iya. Beda sama Vincent. Vincent dia pakai skill 2-nya, wah udah spam aja terus. Spam terus dan dia bakal tumbang Pakai sekalipun rodanya. aja. Dia juga nggak peduli dia dimakan atau enggak. Karena Iya. memang tugasnya bukan beda. Kalau dia pakai Fredrin, dia pakai Martis, Yep. dia pakai Link atau Lancelot yang punya Martis lah paling power. oke lah, Martis paling kelihatan lah. Tapi kayaknya di sini dia memang tahu dia menjadi badan. Dia kasih waktu buat High Samor. Dan sisanya dia percayakan sama Kar sama Auditizi. Udah. Dan tadi di awal ya, ini mungkin udahlah terlihat dengan sangat jelas. Mungkin harapannya adalah magical damage-nya bisa dihasilkan oleh Joy, oleh Sally Boy. Tapi di saat itu tidak sampai, Iritel juga belum bisa apa-apa di awal. Ya balik lagi, scalingnya terlalu lama dan kalau kita Yes. lihat dari player of the game-nya menuju ke Auditizi ya. Memang kalau kita lihat dari performnya dia di game yang pertama, dia benar-benar sangat flawless sekali tanpa adanya gangguan sama sekali. Dan kalau kita lihat dari cara dia melakukan heal up yang on point, selalu lagi dan lagi kita melihat ketika Favor Roam Item sudah mulai aktif di 600, dia udah mulai rotasi itu dan rotasinya nggak lepas dari Heist Armor. Dia hanya membuka map untuk Heist Armor agar Heist Armor bisa melakukan farming dengan bebas. Dan flawlessnya lagi karena 92% kill participation yang tidak memberikan alter ego 1 poin kill pun. Yep. Membuat Minotaur ini menjadi sebuah jawaban atas di bandnya Franco dan Kaja sepertinya. 13 poin kill mereka ambil. Audi 1 poin kill, 11 assist, 12 total Prof. Ya satu lagi sih sebenarnya buat 100% kill participation. Iya biar lengkap. Hampir sempurna loh pergerakan. Dan kalau misalkan kita boleh sedikit notice ya kan. Bahwa first itemnya dari Audi itu nggak langsung menuju ke Dominance Ice. Tapi dia langsung bikin Radiant Armor. Tujuannya jelas banget karena dia tahu bahwa Joy inilah yang nantinya akan menjadi malapetaka bagi sang banteng biru Rebellion Zen. Ini dia awal mula keunggulan dari Rebellion Zen setelah First Blood dan bahkan lanjut menuju ke Turtle dan juga Rasia ditumbangkan 2 kali secara berturut-turut. Swallow yang tentunya bisa ditumbangkan tapi nggak secara instan apalagi ketika dia memiliki 1 buah ultimate dari Udil yang ternyata di copy. Dan Udil di game kali ini dengan Angela, aku melihatnya memang tidak begitu maksimal karena kalau misalkan kita ingat-ingat nih, boleh ya kita trivia sedikit ke belakang minggu yang pertama. Terakhir kali kita melihat Udil dengan Angela, alter ego masih dalam keadaan lose streak 3 kali Pak Pulung. Dan ini menjadi sebuah pertanyaan besar. Apakah memang Angela di mid lane tidak sebegitu efektif untuk alter ego esports ketika memang Rebellion Zionnya membawakan Minotaur juga? Kalau kita lirik sedikit Minotaur dari Auditizi, dia ngelakuin banyak hal. Cover, cek. Inisiator, cek juga. Terlalu banyak setup yang bisa dijalankan oleh teman-teman dari Rebellion Zion. Itu dikarenakan Swallow dan juga Auditizi yang benar-benar menjadi player yang membukakan jalan agar Heist Armor tinggal lakuin eksekusi. Kalau misalnya membukakan jalan, aku lebih setuju mungkin di match pertama. Tapi ini bukan membukakan jalan, mereka bahkan mau team fight barengan. Karena Heist Armor bukan tipikal yang nunggu jalannya terbuka. Iya. Dia yang ngebuka jalan. Kadang dia yang buka jalan. Iya. Buka. Ini bahkan beberapa kali lihat barengnya masuk ke arah Nino, bahkan tidak ada Win of Nature, tidak ada Immortal. Swallow duluan.